Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul dengan belajar bersama dalam kegiatan perkuliahan dengan materi e-health. Nah, perkenalkan saya Nur Fadila Azara selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini ya. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman kelompok yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai topik ini. Baik, langsung saja kita sambut teman-teman pemateri kita kepada kelompok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayang Reni. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang e-health. Nah, e-health adalah sebuah perangkat teknologi yang diterapkan dengan bantuan internet di mana layanan kesehatan ini disediakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memfasilitasi layanan kesehatan tersebut. Nah, menurut kelompok kami ada dua kata kunci agar e-health ini dapat dikatakan sukses dan berhasil dalam penerapannya. Yang pertama, semua tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, apoteker, analis, dan lain-lainnya ini dapat saling berkomunikasi dan saling terhubung tanpa adanya hambatan. Nah, adapun manfaat dari e-health. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya. Contohnya, apabila kita sebagai pasien lebih memilih untuk tidak antri di rumah sakit, baik itu melakukan registrasi atau pengambilan resep dokter. Nah, tetapi kita lebih memilih untuk melakukan pendaftaran secara digital melalui e-health, yang dimana ini dapat mengefisiensikan waktu dan ruang. Lalu, penurunan biaya. Apabila kita memilih untuk berkonsultasi jarak jauh dengan dokter maupun perawat atau tenaga kesehatan lainnya, di rumah sendiri tanpa harus pergi ke rumah sakit, itu dapat menurunkan efisiensi dan penurunan biaya untuk ke rumah sakit. Nah, yang kedua, semua data dan informasi mengenai pasien yang dipertukarkan ini dapat terjaga keamanannya dengan keamanan cyber yang ketat, sehingga data dan privasi ini tidak mudah dan tidak bocor. Nah, intinya e-health ini bertujuan agar sistem komputerisasi dan aplikasi di layanan kesehatan tersebut dapat saling berkomunikasi dan saling terhubung dengan baik. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya RME atau rekam medik elektronik, semua data dan informasi pasien ini dapat disatukan dan dirapikan di dalam e-health, sehingga tenaga kesehatan tidak susah menemukan atau mencari data tersebut, sehingga ini dapat mengurangi resiko salah diagnosa ataupun salah pemberian obat. Nah, yang ketiga, mendorong hubungan lebih baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah, dengan adanya e-health, pasien dan tenaga kesehatan ini dapat saling terhubung dalam jarak jauh karena dapat berkonsultasi dalam jarak jauh, sehingga komunikasi ini dapat saling terhubung meski pasien tidak berada di rumah sakit. Nah, yang keempat, menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan itu sendiri, e-health ini dapat memberikan informasi-informasi mengenai webinar atau pelatihan-pelatihan khusus, di mana ketika mereka menjalani atau melakukannya, maka skill dan pengetahuan tenaga kesehatan ini dapat meningkat. Nah, untuk masyarakat, mereka dapat mengakses dan menemukan informasi-informasi mengenai kesehatan yang benar dan terpercaya di e-health, sehingga nantinya mereka dapat memilih pilihan yang lebih baik untuk kesehatan dirinya sendiri. Oke, baik teman-teman, saya Alfirda, saya akan melanjutkan materi. Saya akan membawakan mengenai sejarah perkembangan e-health serta tantangan dan peluang dalam penerapannya. Baik, yang pertama ada sejarah perkembangan e-health. Sejarah perkembangan e-health itu sendiri itu berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun.
Secara global, perkembangan e-health itu dimulai pada abad 19 sampai pada abad ke-20 dan itu berkembang sangat-sangat pesat. Ini dimulai pada awal mulanya itu dimulai pada tahun 1960 sampai tahun 1980-an, di mana pada tahun itu teknologi informasi sudah dimasukkan dalam dunia kesehatan. Selanjutnya pada tahun 1990-an itu teknologi informasi sudah mulai dikenalkan dengan pengenalan internet. Selanjutnya pada tahun 1090 sampai tahun 2000-an itu sudah mulai muncul teknologi yang namanya telemedicine. Pada tahun itu telemedicine berkembang sangat-sangat pesat dengan penggunaan teknologi audio visual untuk konsultasi jarak jauh. Kemudian pada tahun 2000-an sampai sekarang teknologi e-health itu berkembang sangat-sangat pesat, dan pada tahun ini pula muncul berbagai macam layanan dan aplikasi kesehatan seperti electronic health record atau EHR, telemonitoring, mobil e-health atau m-health, dan kecerdasan buatan atau AI. Di era digitalisasi seperti sekarang, terutamanya pada 10 tahun belakangan, itu perkembangan e-health ini menjadi sangat-sangat pesat, terutama pada masa COVID-19, di mana ini menjadi titik balik perkembangan e-health. Selanjutnya, perkembangan e-health di Indonesia sendiri itu dimulai pada tahun 1990-an, di mana pada tahun ini itu awal diperkenalkan telemedicine. Kemudian pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan sistem informasi kesehatan nasional sebagai bagian dari rencana strategis e-health nasional. Kemudian pada tahun 2017 sampai sekarang itu muncul namanya penguatan regulasi. Kemudian pada tahun 2022 Permenkes mengeluarkan aturan yaitu wajib RME. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam penerapan e-health. Dalam penerapannya, e-health sendiri itu memiliki beberapa tantangan seperti keamanan dan privasi data, interoperabilitas sistem, literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Namun sejalan dengan itu, perkembangan e-health sendiri itu memiliki peluang yang sangat besar karena kemudahan dalam akses kesehatan, kemudian efisiensi biaya yang jangka panjang, selanjutnya penggunaan data untuk perencanaan nasional, kemudian ada inovasi layanan digital, serta integrasi sistem nasional. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa contoh aplikasi atau website e-health yang saat ini digunakan di Indonesia. Aplikasinya ada Satu Sehat, Halodoc, Halodokter, dan Sehatki. Fitur utamanya hampir sama, yaitu integrasi rekaman medis, konsultasi dokter online, artikel kesehatan, dan konsultasi online. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah proses lebih cepat dan dapat dicapai. Dengan adanya informasi yang cepat dan berkualitas, diharapkan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Teknologi informasi dan komunikasi hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan klinis, administrasi, pendidikan, dan penelitian. Penerapan e-health memang memiliki banyak tantangan, tetapi juga memiliki banyak peluang. Baik, itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih untuk penyampaian materinya, sangat menarik dan informatif sekali ya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari pemateri kami. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Semoga materi yang kami bawakan menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Nur Fadila Zahra selaku moderator pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.